Begitupun dengan Partai Demokrat yang seakan-akan ada jarak politik yang sulit disatukan. PDIP pun juga membuka diri, bahkan menyebut nama AHY sebagai salah satu sosok yang sangat mungkin bisa berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Jadi bagi PDIP ini adalah transformasi politik, bahwa sekat dan jarak politik yang sering kali dipertontonkan oleh elit-elit di negara ini coba untuk dilebus menjadi satu kesatuan dan kerjasama politik yang bisa saling perangkuran di 2024. Efek dari kerjasama politik yang begitu banyak ingin dirangkul oleh PDIP, tentunya secara tidak langsung ini akan merusak poros perubahan yang di situ kalau Demokrat angkat kaki bisa dipastikan Anies tidak akan bisa maju di Pilpres. Nasdem butuh dua partai lain yaitu Demokrat dan PKS supaya bisa genap suara mereka bertiga dalam pencalonan. Disinilah titik masalahnya. Demokrat tetap keras kepala bahwa calon wakil presiden Anies Baswedan haruslah dari Demokrat kalau Nasdem tetap ingin berkoalisi dengan mereka. Kalau enggak, Demokrat akan keluar dari koalisi dan koalisi perubahan itu sudah pasti bubar dan Anies nggak mungkin akan dicalonkan jadi presiden. Apa yang kita nikmati dari perseteruan dua partai yang katanya sedang membangun koalisi ini, bagi saya ini adalah keretakan yang akan menjurus pada kebubaran koalisi perubahan untuk persatuan. Artinya sudah terang benderang Anies Baswedan akan gagal mendapatkan tiket calon presiden tahun 2024 karena koalisi yang dibentuk oleh Partai Nasdem, PKS dan Demokrat ini ternyata bukan malah tambah solid, tapi justru saling berbalas pantun, saling menyindir, saling menohok, saling menjatuhkan. Menakar nasib KPP jika Demokrat gabung PDIP, koalisi perubahan bubar, Anies gagal nyapres. Pengamat komunikasi dari politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Retonga menilai koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP berpeluang bubar bila Partai Demokrat menarik diri untuk bergabung dengan PDIP. Menurutnya jika hal itu terjadi maka Anies Baswedan berpeluang gagal maju menjadi calon presiden. Jamiluddin setidaknya membeberkan dua hal yang dapat menyebabkan hal itu terjadi. Yang pertama yakni bila Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY jadi bertemu dan menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua parpol. Bisa saja pertemuan Puan dan AHY membuka ruang berkoalisi pada Pilpres 2024. PDIP misalnya menawarkan cawapres bagi AHY, kata Jamiluddin kepada wartawan Senin 12 Juni. Menurutnya peluang itu bisa terjadi karena PDIP berkepentingan untuk membendung laju elektabilitas Prabowo Subianto yang menilai Ganjar diperkirakan tidak akan mampu membendung Prabowo. Karena itu kehadiran AHY bersama Demokrat, Ganjar berpeluang menang lebih terbuka. Kemudian yang kedua, bila Nasdem, Demokrat, dan PKS tetap tidak sepakat soal cawapres pendamping Anies Baswedan. Sebab sampai saat ini tiga cawapres ini tampaknya masih alat soal siapa calon cawapres Anies. Nasdem menginginkan Hovifah sebagai pendamping Anies, Demokrat mencalonkan Ketua Umum AHY, sementara PKS ingin menjadikan kadernya Aher sebagai cawapres tutornya. Hal itu terjadi karena perolehan kursi tiga partai itu pada Pileg 2019 relatif seimbang. Tiga partai tersebut merasa sama-sama punya hak untuk menjadikan kandidatnya sebagai pendamping Anies, sambungnya. Lebih lanjut, jika Nasdem dan PKS enggan melihat realitas jika elektabilitas Demokrat dan AHY lebih tinggi dalam hasil berbagai survei. Karena itu kalau Nasdem dan PKS tetap tidak mau melihat realitas itu, tentu wajar saja jika kalau Demokrat mengevaluasi keberadaannya di KPP. Bahkan peluang menarik diri dari KPP sangat terbuka. Peluang itu sangat terbuka karena ada tawaran dari PDIP untuk saling membuka diri. Godaan PDIP bisa diterima Demokrat bila Nasdem dan PKS tetap pada pendiriannya, tuturnya lagi. Yang terakhir, bubar tidaknya KPP bolanya ada di Nasdem dan PKS. Kalau dua partai ini realistis dan mau menerima AHY menjadi cawapresnya Anies, maka KPP akan eksis dan berpeluang menang pada Pilpres 2024. Sebaliknya, KPP akan bubar dan Anies akan gagal menjadi capres. Kalau hal itu terjadi, maka kubu Presiden Joko Widodo dan PDIP muncul sebagai pemenang. Jokowi dan PDIP yang menginginkan hanya dua pasangan yang maju pada Pilpres 2024 berpeluang terwujud.
Bisa jadi capres yang maju hanya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dua sosok ini sama-sama orangnya Jokowi, Imbu Ritonga. Pertemuan Puan AHY. PDIP dan Partai Demokrat sudah membuka komunikasi lebih dahulu sebelum Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY melangsungkan pertemuan. Adalah Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsha yang melakukan komunikasi dengan melangsungkan pertemuan di Rumah Makan Ayam Berkah Melawe Blok M Jakarta. Turut mendampingi Hasto yakni Wasekjen PDIP Utut Adianto. Informasi pertemuan kedua sekjen disampaikan Wasekjen Demokrat Johnson Sitindaun. Dari informasi yang disampaikan Sekjen kami Bang Teguh Rifki, pertemuan berjalan dengan baik dan hangat dan di pertemuan tadi dibahas untuk mengatur waktu yang pas kapan Mas AHY dan Mbak Puan bertemu sambil mencocokkan jadwal masing-masing, kata Johnson, Senin 12 Juni. Dalam sebuah foto yang dipublikasikan ke media, tampak Sekjen PDIP Hasto Kristianto duduk satu meja dengan Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsha. Keduanya tampak akrab dalam foto tersebut. Keduanya juga tampak berjabat tangan erat sembari tersenyum ke kamera. Johnson mengatakan PDIP memahami posisi Demokrat yang sampai hari ini sedang berada di koalisi perubahan untuk persatuan bersama Nasdem dan PKS untuk mendukung Anies Baswedan. Sebaliknya Demokrat memahami posisi PDIP yang telah mengusung Ganjar Pranowo. Ada juga kesamaan pertemuan Mas AHY dan Mbak Puan nanti akan membahas berbagai persoalan kebangsaan. Pemilu kita yang baik ke depan dan berbagai hal tentang Indonesia kita. Jadi bukan sekedar membahas soal Pilpres semata, walau tidak dapat dihindari momennya sekarang itu, kata Johnson.